Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Balik lagi di channel kebanggaan warga Blok E, Eagle Adventure. Nah nih men, kali ini kita bakalan ngebahas soal tips. Kita bakalan jelasin ya kepada teman-teman. Jelasin apa tuh? Beberapa tips dalam memilih carrier. Jadi tuh memilih carrier itu kita harus memperhatikan beberapa aspek men. Apa aja tuh kira-kira? Ya, tahan dulu kan. Iya. Sebelum kita mulai ke topik pembahasan, alangkah baiknya teman-teman kita alam Lestari, jangan lupa di like, comment, subscribe, di share ke semua grup, dari mulai grup keluarga sampai sosial media yang kalian punya semua. Dan grup-grup tersembunyi. Oke, kalau gitu kita akan mulai ke videonya. Kekidat. Oke Plak, sebelum bahas yang untuk lebih jauh kan, bagi para penggiat alam bebas, khususnya hiking, untuk milih carrier yang tepat adalah suatu keharusan tuh. Halo, wajib. Karena dengan memilih carrier yang tepat akan sangat membantu dalam proses pendakian. Serta kita harus tahu nih fungsi di beberapa carrier itu tersebut seperti apa, ya kan ya. Nah, mungkin nanti lo bisa jelasin ke gue apa saja nih yang carrier yang tepat dan serta fungsinya. Oke, bener? Sebentar nanti kan lo soalnya kan lo tuh kan pernah naik gunung sama bang kameramen kita nih. Kira-kira lo tahu pilih carrier yang tepat dan harus sesuai dengan fungsinya itu di mana aja gitu ya. Oke. Iyalah, kalau memilih carrier itu yang pasti harus sesuai fungsi men, harus tepat. Karena menurut gue tuh hal yang sangat-sangat wajib ya. Wajib. Karena ya? itu lu membantu lu untuk lu selama perjalanan. Karena kalau lu salah memilih carrier, nanti bakal mempersulit itu juga. Itu salah satu hal yang penting menurut gua. Oke, mungkin kita nanti bisa bahas melalui video ini kali ya. Carrier ada kalau menurut gue tuh ada beberapa poin lah yang harus diperhatikan kalau memilih carrier yang tepat sesuai fungsinya. Agar tepat lah ya, jangan sembarangan milih carrier gitu ya. Iya, ya kan misalkan nggak mungkin juga lu naik, misalkan lu dalam kategori hiking nih ya, lu hiking pakai tasnya tas yang sekolah ya kan? Iya. Enggak dong. Pakai petas karung. Pakai tas kok kan? Nggak mungkin juga makanya. Oke deh. Ya udah nanti gue bakal jelasin setahu gua. Pokoknya nih lo jelasin fungsi carrier menurut lo ya. Jangan, kalau kita kan nggak tahu nih. Oke, secara umumnya lah. Secara umumnya aja ya. Oke. Ada nanti beberapa poin kalau gue jelasin. Oke, kita jelaskan dulu untuk yang pertama. Oke deh Pak. Kira-kira nih Pak, hal apa nih yang pertama yang perlu diperhatikan untuk memilih carrier yang tepat nih bagi para kayak gue nih pemula nih ya. Gue kan naik gunung nggak pernah kecuali gunung yang lain nih. Kira-kira apa nih hal yang perlu diperhatikan lebih detailnya gitu menurut lo? Hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau milih carrier nih. Ya, carrier ya. Kalau ini belum punya nih ya. Ya, ini belum punya nih. Kalau gua kan masih polosan nih. Nah, polisi sekarang polosan. gua beli nih. Ya. Kalau menurut gua ada men, kalau kita mau memilih carrier itu yang pertama nih, yang pertama kita harus memilih itu sesuai dari fungsinya ya kan? Oh, fungsi ya. Ya, jelas dong fungsi karena gini. Kita harus milih sesuai fungsi yang misalkan kita mau milih carrier ini untuk apa nih? Untuk lu buat kegiatan sehari-hari kah, atau buat lu entah ngampus atau gimana, atau buat hiking. Nah, yang bakalan gua contohin ini misalkan buat hiking nih kan. Khususnya buat teman-teman yang suka pada naik gunung nih. Jadi memilih carrier itu nih ya harus sesuai peruntukannya, men. Oh, peruntukannya? Ya udah pasti dong harus sesuai peruntukannya. Kan karena gini lu buat hiking kan. Ya lu harus bisa nampung nih peralatan apa aja nih kan, alat-alat yang mau lu bawa kan. Ya harus penting gitu, karena gini men, penempatan peralatan juga di suatu carrier itu juga penting. Karena itu yang menunjang lu nanti selama lu hiking nih. Oh, begitu, berarti kita harus melihat berarti kayak misalnya kegunaan kali ya, pakai bahasa lebih halusnya ya. Ya pasti kegunaan fungsi itu. Ya. Terus yang kedua, ada lagi kita harus memperhatikan kapasitas. Itu penting juga. Kapasitas. Kan ada nih kalau carrier lu mau yang buat 35 liter, apa yang ya, tuh, 65. Gue juga mau nanya tuh, kira-kira kalau maksudnya 30 liter itu apa sih gitu maksudnya? Itu ukuran. Sarannya ukuran. Misalkan kalau lu kayak buat size kegiatan, gitu. nah kayak size nih, kalau misalkan kayak buat harian aja nih ya. Harian itu lu menurut gue sih nggak harus lebih dari 35 liter sih. Atau lu mau ngampus. Ini liter bukan liter air nih, lu ntar nyebutnya beras. Gue udah mikir beras kayaknya nih. Bukan maksudnya bukan beras. Ini juga mindset nih ya. Maksudnya liter itu maksudnya tuh buat kan banyak kayak gua kan awam nih masalah kayak apa tuh kayak apa tuh berapa liter tuh gue ini berapa liter maksudnya apa gitu loh gitu.
Iya, maksud gua kayak gitu. Jadi, nah ini yang poin kedua, pertama tadi kan kita harus memilih sesuai fungsinya. Nah yang kedua kita kapasitas. Ini berdampingan men, menurut gua ini. Saling berdekatan lah ya. Iya. Belum tentu jadian itu biasanya. Nah begitulah. Oke Plak, kan tadi kita udah bahas nih, yang tadi barusan kita bahas. Kira-kira apa lagi sih yang perlu diperhatikan yang selain yang bisa kita bahasin tadi barusan? Coba sebutin Pak. Menurut lo apa lagi nih yang perlu kita bahas nih? Menurut gua ada lagi nih. Apa tuh? Yang ketiga itu ini bisa mempengaruhi juga men ya. Ini bisa dipertimbangkan nih. Yaitu lu harus memperhatikan juga berat badan. Iya dong. Iya Karena sih. gini, kasaran gini men. Misalkan dengan berat badan lu yang segini Gede nih, berat badan gue gede nih. Nah, jadi lu usahakan kalau bisa lu milih carrier-nya itu yang sesuai sama ya kekuatan lu atau semampu lu lah. Oh, Jangan dipaksa kalau menurut gua. menurut lo ya? Ya karena kan Bukan isi bukan carrier itu- masalah isi body carrier itu bukan kan body isi shaming gitu ya. ya kagak lah geblek. Kayak kirain kan Ya gini tas, kagak. Ya ah mas kali lu gendut gitu. Naik gunung lu ada mana ada anjing dikata-katain gitu. Ya kirain. Kagak. Kan kalau carrier itu kan dia diisi sama barang-barang men. Ya. Jadi itu kayak misalkan nih lu bagian lu bawa apa nih? Bawa apa nih? Entah logistik atau lu buat tenda atau apa. Itu kan berat-beratnya beda-beda. Nah, itu juga lu berpengaruh. Lu juga nggak usah maksa nih kasarnya. Aduh, lu karena Ya kayak kan, agam kemarin King ya. Kayak gua bawa agam apa sih gua. ya kan kadang-kadang kan gue sering tahu nih ada yang bener-bener ada misalnya bawa gebetannya lah apa-apa. Wah, gue badannya misal beratnya cuma 50 kilo nih. Gak usah yang aneh-aneh. Nah, terus dia ngangkat sampai lebih dari kapasitas berat badan dia kan. Kadang-kadang kata gue apa takutnya kan itu kan takut mencederai juga kan. Iya, coba nih lu logika contoh nih, Logika misalkan ya. lu kecil nih, lu pendek. Nah, Gue pengen bawa carrier yang ukuran semeter lebih tuh yang yang berapa kan 70 liter apa yang berapa itu yang gede? 75 ya. Nah, 75-an. Ya Wow. sekarang kapasitas full dengan lu yang segitu. Oke, lu kuat nggak apa-apa, tapi kan lu selama perjalanan kan lu kesiksa dong pasti lu Banget. kurang nyaman kan. Iya. Makanya itu. Nah, selain itu ada lagi nih. Apa tuh Pak? Selain tadi kan kita kan habis merhatiin apa? Berat badan berat ya. badan. Berat Selanjutnya lu. apa Pak? Ini paling penting juga. Bisa juga jadi paling penting karena buat Apa? selama perjalanan lu jadi nyaman. Apa tuh? Yang keempat nih, yang keempat lu harus nyari itu yang bisa nyesuaiin sama punggung lu. Punggung. Kenapa harus nyari and the backbone itu? Ya karena gini kan, masing-masing orang itu kan dia posturnya beda-beda. Oh iya, gue tahu. Ada yang Posturnya pendek. apa? Enggak. Apa tuh? Itu kan tadi pendek berat badan. Oh, Enggak, kalau ini kan apa lu ya? misalkan bentuk lu kan ada entah yang lu tegap, atau lu yang mungguk ini Syup. kan, itu kan nggak tahu, kita kan postur orang kan beda-beda. Nah itu juga penting nih, lu pilih carrier-nya itu yang nyaman. Karena gini, carrier itu kan ada yang ada frame-nya ya. Yang baru tahu gue. ya iya kan, jadi itu kan frame itu kan dia ya bisa nyesuaiin Kayak ke gini badan nih kalau bentuk emang frame yang tadi munculin nih. Nah, muncul King. iya. Nah, ya kan kalau carrier itu kan ada frame-nya. Emang kalau yang lu mau nyari yang ada frame-nya jadi lebih enak lo menurut. Kalau gua nih, gua seneng nih pakai yang frame nih. Jadi kayak lebih soft gitu nggak sih? Maksudnya ada frame-nya gitu? Kalau soft itu nanti lu kayak ya bisa nyesuaiin badan lu. Jadi yang penting enak nih lu bawa gitu kan. Itu yang buat badan yang agak bongkok lah ya. Ya kalau lu misalnya bongkok nih. Kalau misalkan bongkok itu kira-kira apa King? Yang ada airbag-nya gitu? Ya, airbag gitu. Nah, itu lu bisa. Jadi lu bisa nyesuaiin sama badan lu King kayak gitu ya kasarannya ya. Terus kalau yang tegap gitu gimana? Ya kalau yang tegap mah seterah lu, karena kan udah enak, lu mau bawa tas yang udah ada kayak enjoy gimana, ya, udah enjoy. Tinggal lu bawa, cocoknya nih gua kuatnya bawa yang kapasitas berapa nih, misalnya dengan fungsinya, ya lu kan kalau lagi hiking gitu kan, lu sama teman-teman lu kan otomatis kan, ya lu harus saling membantu lah, kerjasama yang baik, karena lu mau bawa barang itu nggak mungkin lu dilimpahin semua ke temen lu, nggak mungkin, lu sesuai porsi lu kuatnya bisa kuat bawa apa. Yang penting jangan sampai mencederai lah ya gitu ya. Itu ya mau wajib lah mas, jangan sampai lu selama perjalanan wajib ntar dia minta tolong lagi, minta helikopter. Iya. Oke. Ini itu nih Plak. Kira-kira ada lagi sih yang perlu diperhatikan dalam memilih carrier yang tepat itu menurut lo? Stop, gua haus men. Iya. Iya, Jahe disponsorin sama angkringan. Angkringan jenaka. Kayak jenaka. Minum dulu gua haus anjing. Enak banget. Ayo. Apa tadi lu nanya apa? Itu selain itu kira-kira menurut lo ada nggak sih yang milih carrier yang tepat itu? Masih ada lagi sih. Apa tuh? Coba bahas.
menurut gua ada lagi hal lain ya yang harus lo pertimbangin lo beli carrier. Yang tadi udah ke 1, 2, 3, ke 4 ya. Nah, ini berarti yang kelima nih. Lo menurut gua, lo mau beli carrier itu yang pertama lo, kalau gua nih ya, gua sih senang nih nyari yang ibaratnya kompartmennya atau kayak kantong nih. Kantong itu banyak, men. Kantong. Oh, kayak di tas itu kayak samping buat naruh botol bukan? Ya misalkan lu ada sleting kantongnya sleting atau lu yang cuman gini doang. Itu lu penting menurut gua. Jadi kayak banyak space. Pentingnya nih. tuh maksudnya penting kayak gimana tuh? Ya lu buat naruh barang lu lah. Sekarang gini, ini kasarannya di luar dari misalkan dari luar barang-barang penting ya. Misalkan di luar barang penting nih, barang lu sendiri atau barang ekstra. Misalkan lu entah mau nyimpen barang-barang kayak botol atau lu kayak misalkan lu bawa power bank atau ya lu entah dompet barang atau privasi apa. sendiri lah ya. Iyalah sekarang lu mau semua barang penting lu taruh di satu celana atau gimana kan nggak mungkin. Berarti cover ke komparten itu ya apa kantong tambahan itu emang ada di tas carrier-nya atau dijual terpisah sih? Mana ada komparten dijual terpisah, tapi sebenarnya sih ada. Cuman kan kebanyakan kan kalau kita pertama tuh ya carilah yang sudah ada maksudnya gitu loh. Sekarang misalkan lu mana ada sih lu beli carrier polosan tok, carrier tok sama sleting kan makanya kan juga aku nanya kan. Ya, makanya sebisa mungkin cari yang kantongnya banyak ya nggak Bi? Kantong banyak kayak Doraemon bukan? Upi itu. Doraemon putih. Iyalah. Jadi lu harus perhatiin dulu nih yang banyak kantongnya. Lu bisa nyimpen apa aja lah. Lu yang pertama barang-barang penting terutama dompet itu kan enak. Jadi lu nggak usah di celana, nggak usah nyiksa lu buat jalan. Selain itu tuh Pak, selain tadi komparten ya kantong tambahan, ada lagi nggak Pak? Apa ya? Ada sih kayaknya. Tapi ini kayaknya sih menurut gua ekstra aja sih. Ekstra itu apa? Bahan. Kalau gua sih lebih senang biar nggak repot, biar nggak usah nyari lagi. Carilah carrier itu yang kalau misalnya lu beli nih, entah dapat bonusan atau emang udah sepaket. Ada namanya tuh covernya. Cover carrier-nya atau tahu gue tahu. Jas hujan, jasnya pelindung lah, rain cover. Kalau rain cover. Biasanya dulu gue pernah beli tas kan juga ada tuh yang dulu kalau kita sekolah kalau yang tas kayak gitu ada rain covernya gitu yang tadi lo sebutin. Tas sekolah aja ada kan. Ya masa lu beli carrier kan ya usahakan sebisa mungkin lu cari yang dapat karena emang biasanya emang nggak ada gitu, nggak dapat biasanya. Ya kebanyakan sih dapat. Kalau yang nggak dapat apa jangan-jangan murah. Ya kalau nggak dapat ya beli. Murah. Kalau minta mamang emang ada bonus, Bang. Iya, dikasih bonus. Sama Jonten, men. Iya, sama Jonteng. Iya, mau Om Jon kan. Oke. Saber pas. Tapi kalau misalnya benar-benar nggak dapat bonus, berarti kita harus beli terpisah ya dong. Beli, itu ada juga. Harganya agak murah apa mahal tuh? Yang selalu tahu. Relatif sih murah sih. Relatif ya, terlalu mahal. Ya maksudnya lu buat rain cover sendiri kan menurut gua penting, men. Karena situasi kan kalau mau hiking nih. Kan di gunung itu kan kita nggak tahu. Kebanyakan memang intensitas hujan ringan tuh sering dijumpai juga. Nah itu penting menjaga barang walaupun lu carry lu bahannya dalam kategori anti air. Ya seenggaknya lu beli perlindungan ekstra lah. Oh ya tahu kalau naik gunung yang gua tahu kan pakai cover bag kita rain cover yang lu sebutin tadi tuh biar nggak lecet-lecet kali ya. Ya kalau lecet mah namanya begitu mah nggak masalah. Ya takut besot-besot terutama ya penting ngelecet juga. Yang penting kan kita melindungi barangnya di dalamnya. Biar nggak basah gitu ya. Iyalah, kan lu kan nggak tahu nih gunung lu rapi apa barbar kan nggak tahu lu trek lu gini nih. Misalkan lu ngelewatin air atau becekan atau sungai, rawa gitu atau lumpur kan nggak tahu gitu. Nah itu buat melindungi. Gitu. Oke deh. Sudah paham? Dari tadi kan kita udah bahas nih semuanya Plak ya. Kalau nggak salah ada sekitar 6 poin lah yang tadi kita sebutkan ya. Selain itu, kita rasa sudah cukup lah menjadi referensi bagi gue sama teman-teman pendaki pemula yang untuk memilih kegiatan alam bebas. Kegiatan bebas untuk memilih carrier yang tepat ya. Tepat. Sesuai guna. Ya kalau kalian belum pada punya, kalian bisa cari di Camberpass. Ya oke, menurut gua ya sekiranya sekian ya kayak yang kita bahas. Mungkin gua sih sebagai pemula sih juga udah agak paham sih. Paham ya. Milik carrier yang bagus seperti apa yang tadi sebutkan. Mudah-mudahan buat membantu juga teman-teman ya bisa mengerti gimana sih milik carrier yang bagus.
sebelum kita tutup ya men ya, kalau kalian suka mau video ini terutama sangat bermanfaat, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Untuk dari mulai grup keluarga sampai semua sosial Seluruh media grup-grup yang ada, bahkan grup Facebook. Ya pokoknya gitulah. Iya. Ya, sekian dari kita ya. Petualangan tidak akan pernah berakhir ya kan. Salam lestari. Salam lestari, Salam bujang. salam bujang rimba. Iya.